Assalamualaikum. Silakan yang lainnya untuk gabung. PPT-nya udah terlihat nggak? Sudah, Bu. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk dibuka video. Ya, silakan untuk dibuka videonya. Pertama-tama baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu di pertemuan yang kelima ya. Di pertemuan yang kelima. Untuk absen, silakan nanti bisa absen ya. Dari tadi juga sudah bisa absen, sudah Ibu share di classroom-nya seperti itu. Materi hari ini mengenai paragraf, ataupun kita bisa minggu kemarin ya mengulas sebentar mengenai kalimat efektif. Ya. Ada yang masih ingat apa itu kalimat efektif? Jika kalimat efektif kalimat yang sesuai dengan tata kaidah bahasa Indonesia. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai kalimat efektif, mengenai syarat-syaratnya, ciri-cirinya, juga mengenai kalimat efektif pada pembuatan karya tulis ilmiah, pada pembuatan karya tulis ilmiah seperti itu. Nah, ketika kita membuat tulisan yang efektif, nah kemarin ketika di diksi, ketika dari paragraf ke kalimat, dari kalimat ke kata, dari kata ke huruf, huruf dulu akan membentuk beberapa huruf akan membentuk sebuah kata, dari kata beberapa kata akan membentuk sebuah kalimat, dari beberapa kalimat akan membentuk sebuah paragraf. Nah, dengan kita membuat dulu kalimat yang efektif, yang logis, yang bisa dimengerti oleh banyak orang, ya ketika seseorang membaca dengan syarat-syarat keefektifannya, yaitu diantaranya ketika penggunaan EYD-nya ataupun PUEB-nya, juga tanda baca seperti itu. Lalu juga di dalam kalimat efektif adanya subjek, predikat, dan objek dalam pengurutan sebuah kalimat seperti itu ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai paragraf. Paragraf di sini terdiri dari beberapa paragraf ataupun alinea ya. Adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya yang merupakan hasil penggabungan dari beberapa kalimat. Ya. Ya. Penggabungan dari beberapa kalimat seperti itu. Nah, ketika tadi sudah disebutkan ketika dalam kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat akan membentuk sebuah paragraf ataupun alinea seperti itu. Nah, di dalam paragraf di sini ada syarat-syarat paragraf ya. Sama dengan kalimat efektif, ada syarat-syarat supaya menjadi satu kesatuan yang utuh, supaya terbentuk paragraf tersebut. Yang pertama, ketika syarat paragraf yang pertama adanya kesatuan paragraf. Nah, seperti apa kesatuan paragraf di sini? Kesatuan di sini seluruh kalimat dalam paragraf hanya membicarakan satu ide pokok ataupun satu topik atau juga satu masalah ya. Nah, itu jadi pokoknya itu satu dalam sebuah paragraf tersebut. Di sini disebutkan juga jika dalam sebuah paragraf terdapat kalimat yang menyimpang dari masalah. Jadi di sini kan ketika terbentuknya satu paragraf di sini terdiri dari kalimat utama. Lalu yang akan diikuti oleh beberapa kalimat penjelas. Antara kalimat utama dengan kalimat penjelas itu harus matching, harus nyambung, harus match ya, harus nyambung. Ketika kita misalkan sekarang materinya mengenai kita membuat sebuah paragraf ya, materinya mengenai hujan. Silahkan kita, wah sangat banyak sekali, tidak mungkin tiba-tiba misalkan ikan mati karena dikarenakan hujan. Apa kita harus diselidiki dulu di awal kalimatnya seperti apa, seperti itu, ataupun
masalah banjir, misalkan. Kita harus teliti dulu, kenapa kok di akhir kalimat ataupun di kalimat penjelas ini seperti ini, tapi di awalnya seperti ini. Nah, di sini disebutkan ketika kesatuan paragraf di sini hanya satu ide pokok paragraf yang diikuti oleh beberapa kalimat penjelas yang menjadi satu kesatuan paragraf. Antara kalimat penjelas itu mengacu pada ide pokok paragraf pada ide paragraf di awal. Seperti itu ya. Jadi kesatuan paragraf di sini ketika hanya ada satu ide pokok, satu topik ataupun satu permasalahan. Ya. Jadi di dalam kesatuan paragraf di sini tidak terdapat dari satu ide ataupun beberapa ide ataupun sebuah masalah seperti itu. Lalu yang keduanya yaitu mengenai kepaduan. Ya. Kepaduan di sini. Nah, kepaduan di sini kemarin di kalimat efektif juga ada. Ini dikenal dengan istilah koherensi. Ketika ada kata ganti dan kata sambung ataupun ada frase penghubung dapat kita manfaatkan. Jadi sesuai dengan kaidah tata bahasanya seperti itu ya. Kayak gitu. Itu antara kesatuan dan kepaduan. Sekali lagi untuk kepaduan ini berbentuk ya paragraf yang akan terwujud jika aliran kalimat berjalan mulus dan lancar serta logis. Berjalan mulus di sini ketika mudah dimengerti dan dipahami oleh banyak orang ketika si pembacanya ataupun pendengarnya seperti itu. Selanjutnya, nah ini yang keduanya pengembangan paragraf. Ya. Pengembangan paragraf yang seperti apa? Ketika pengembangan paragraf di sini Ketika pengembangan paragraf di sini sangat berkaitan erat dengan posisi kalimat topik. Nah, pengembangan paragraf di sini ketika kalimat topik berada di awal ataupun di akhir. Nah, di dalam kalimat kita kemarin sudah membahas ada kalimat deduktif, ada ya deduktif dan induktif ketika pokoknya di awal, pokok kalimat utamanya dan ide gagasan ataupun paragrafnya berada di awal seperti itu. Lalu seterusnya pengembangan paragraf berhubungan pula dengan fungsi paragraf yang akan dikembangkan. Nah, di dalam fungsi paragraf di sini adanya paragraf pembuka, pengembang, dan penutup. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ketika fungsi paragraf di sini akan mempengaruhi pemilihan metode pengembangan karena ketiga misi tersebut. Misi yang mana? Ketika pembuka, pengembang, dan penutup di sini akan di dalam kalimat tersebut ya akan menjadikan karangan yang saling berbeda seperti itu. Selanjutnya C, metode pengembangan paragraf. Nah, di sini ada beberapa metode pengembangan paragraf. Yang pertama yaitu metode definisi. Yang dimaksud dengan definisi di sini adalah usaha penulis untuk menerangkan pengertian atau konsep istilah tertentu untuk dapat merumuskan definisi yang jelas. Penulis hendaknya memperhatikan klasifikasi konsep dan penentuan ciri-ciri konsep tersebut. Nah, jadi definisi di sini ketika menerangkan sebuah pengertian ataupun konsep istilah tertentu ya, pengertian metode definisi di sini. Lalu metode proses di sini dikatakan ketika si Alenia menguraikan sebuah proses. Nah, ini biasanya ketika proses di sini ada urutannya ya. Ketika menciptakan suatu produk, suatu barang seperti itu. Nah, kita menjelaskan
proses di sini menjelaskan bagaimana barang tersebut, misalkan kalau kita menjelaskan, kita membuat sebuah paragrafnya mengenai pembuatan sebuah barang. Nah, ini yang seperti apa? Ini harus runtut berurutan ya, ataupun secara kronologis dari awal sampai akhir. Misalkan ketika pembuatan seruling Morgan itu harus sampai 1 tahun. Wah Bu, masih lama sekali pembuatan seruling si Morgan tersebut. Iya, karena ketika pemilihan bahan, pencetakan, ketika suaranya belum nyaring, harus seperti apa? Seperti itu kan. Nah, ini harus diproses seperti itu. Makanya jadi ada urutannya, ataupun ketika kita membuat sebuah makanan, misalkan telur asin, itu kan harus ada prosesnya. Awalnya seperti apa? Dicuci dulu, diamplas, lalu direndam. Sesudah direndam selama 2 minggu harus ditiriskan dulu, dicuci kembali, lalu baru direbus, baru bisa dipasarkan seperti itu. Ya. Selanjutnya metode contoh. Ya, ini metode contoh di sini dalam karangan ilmiah, contoh dan ilustrasi harus selalu ditampilkan. Iya, ya. Contoh di sini mengenai proses pemecahan masalah, ya. Lebih-lebih lagi harus penjelasan rinci tertentu harus disusun berbentuk sebuah paragraf. Ya, ketika metode contoh. Metode contoh di sini memerlukan ya penjelasan rinci yang harus disusun seperti itu, dan itu harus berbentuk sebuah paragraf seperti itu, kayak gitu. Ya, itu metode contoh. Ataupun metode contoh misalkan kalau kita sebutkan mencontohkan misalkan sebuah koperasi ataupun sebuah ketika adanya sebuah di suatu desa sudah ada koperasi. Tapi kenapa ketika sudah masih ada koperasi, penjualan hasil pertanian masih ada para tengkulak-tengkulak? Harusnya si petani langsung kepada koperasi menjualnya, tapi ini masih ditangani oleh tengkulak seperti itu. Jenis paragraf. Ini jenis paragraf yang pertama ada berdasarkan posisi kalimat topiknya. Ya. Jenis paragraf berdasarkan kalimat topiknya. Yang seperti apa? Aduh, ini di Ibu masih ngegeblek, Mau beli buku? Jadi tah di box. Ya. Jadi pengen buka yang hijau. Semoga ini bagus. Ini mau belanjaan belum dibawa dah. Kemarin. Nah, tadi metode contoh sudah ya. Yang keempat, metode sebab akibat. Metode sebab akibat di sini yang seperti apa? Ketika sebab akibat ataupun akibat sebab, kausalitas dipakai untuk menerangkan suatu kejadian dan akibat yang ditimbulkannya. Seperti itu. Atau sebaliknya juga. Nah, faktor terpenting dari metode sebab akibat ini adalah kejelasan dan kelogisan ketika kita menghubungkan kejadian di awalnya dan penyebab yang harus jelas terungkap. Maka kita harus mencari sebuah informasi yang relevan. Seperti itu ya. Sebuah informasi yang relevan, yang logis, yang sesuai dengan pemikiran manusia. Seperti itu. Lalu di dalam metode sebab akibat ataupun kausalitas di sini buat apa? Tampil di tengah karangan yang berisi sebuah pembahasan ataupun sebuah analisis ya, yang sifat paragrafnya argumentatif
murni atau dikombinasikan dengan deskriptif atau juga eksposisi. Seperti itu ya. Jadi secara argumentatif di sini sesuai apa? Sesuai dengan pemikiran harus sesuai dengan pemikiran kita manusia. Ya, harus sesuai dengan pemikiran kita, pemikiran manusia. Makanya ketika metode sebab akibat di sini sifatnya paragrafnya argumentatif murni, yaitu ketika pemikiran manusia yang dikhususkan ya, yang diekspresikan, yang kita curahkan, yang kita tuangkan seperti itu. Atau juga bisa dikombinasikan kepada metode deskriptif ataupun paragraf deskriptif. Di sini sesuai adanya, sesuai dengan bukti dan kenyataannya, atau juga bisa secara eksposisi seperti itu. Lalu selanjutnya ada metode umum khusus. Nah, metode umum khusus di sini paling banyak dipakai untuk mengembangkan sebuah gagasan paragraf agar tampak teratur. Nah, bagi penulis pemula, belajar menyusun sebuah paragraf di sini dengan menggunakan metode umum ke khusus. Ya, jadi secara khusus di sini lebih kepada disebutkan satu per satu, lebih secara rinci disebutkannya dibandingkan dengan umum. Kalau umum itu secara garis besarnya, ya seperti itu. Makanya ketika metode umum khusus di sini urutannya relatif lebih gampang karena model ini banyak dipakai dalam sebuah karangan ilmiah ataupun tulisan eksposisi ya, ketika kita membuat sebuah artikel dalam media massa. Lalu yang keenamnya metode klasifikasi. Ini ketika kita mengelompokkan benda-benda ataupun non-benda yang memiliki persamaan ya, ketika sifat, bentuk, ukuran dan lainnya. Jadi metode klasifikasi di sini menentukan sebuah perbedaan dan persamaannya. Genus dengan kelasnya, misalkan seperti itu ya. Nah, klasifikasi di sini bukan khusus untuk persamaan faktor saja, tapi juga untuk menentukan sebuah perbedaan. Nah, ketika persamaannya di sini akan mendapatkan sebuah generalisasi atau akan menemukan sebuah kelompoknya ya. Di sini disebutkan juga tidak diperbandingkan ataupun tidak dipertentangkan, tapi untuk menentukan sebuah generalisasi metode klasifikasi di sini. Nah, biasanya ketika kita SMA, SMP, metode klasifikasi ini biasanya metode mengenai makhluk hidup ya. Kingdom, genus, spesies, seperti itu ya, kayak gitu. Nah, kita juga di dalam karangan ilmiah kita bisa menyebutkan metode klasifikasi di sini dengan mengelompokkan benda-benda yang memiliki persamaan ataupun memiliki satu kelompok seperti itu. Lalu selanjutnya kita lanjut ke jenis paragraf. Ya, jenis paragraf di sini menurut posisi kalimat topiknya. Nah, di sini ketika paragraf deduktif, tadi di awal kita sudah menyebutkan apa itu paragraf deduktif. Ketika kalimat topiknya berada di awal paragraf. Nah, paragraf ini yang menyajikan sebuah pokok permasalahan terlebih dahulu, lalu menyusul uraian yang terinci mengenai sebuah permasalahan atau gagasan sebuah paragraf. Nah, jadi paragraf deduktif di sini ketika berada di awal kalimat ya, bagian di awal paragraf untuk kalimat pokoknya ataupun ide paragrafnya. Contohnya di sini dilihatkan ya, paragraf deduktif contohnya, olahraga akan membuat badan kita menjadi sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Ini kalimat utamanya ataupun ide pokok paragrafnya berada di awal paragraf. Nah, untuk kalimat-kalimat selanjutnya yaitu menjelaskan bagaimana olahraga akan menjadikan badan menjadi sehat ya, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan fisik yang berolahraga dengan yang jarang akan terlihat sekali seperti itu ya. Ketika
fisiknya mudah lelah, cepat capek, dan mudah terserang penyakit seperti itu. Nah, ini kan awalnya olahraga di sini, ya kalimat utamanya. Lalu selanjutnya paragraf induktif. Ketika paragraf induktif di sini menyajikan penjelasan dahulu, baru pokok pembahasan ataupun inti dari sebuah kalimatnya, seperti itu. Nah, di sini diperlihatkan juga contoh paragraf induktif. Di sini yang menyebabkan banjir di Jakarta sangatlah jelas disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Apa? Ini penjelasannya dulu ya. Contohnya saja masih banyak orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Tidak peduli terhadap selokan di sekitarnya. Ketika pemerintah mensosialisasikan, itu acuh tak acuh. Seperti itu. Nah, di sini dengan kata lain, bla bla bla, dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan selokan di sekitarnya. Sehingga akan terhindar dari banjir ya, kalau kita jelaskan kembali seperti itu. Lalu paragraf deduktif induktif, di sini yang seperti apa? Ketika di awal dijelaskan, di akhir pun dijelaskan kembali. Contohnya di sini ada, pemerintah menyadari bahwa rakyat Indonesia memerlukan rumah yang kuat, murah, ya, yang kuat, yang murah. Sebentar. Ya, yang kuat, yang murah dan sehat. Nah, di sini dijelaskan kembali, pemerintah berusaha membangun rumah yang kuat, murah, dan sehat untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Seperti itu. Nah, ini kan ketika di tengah dijelaskan dari pihak pekerjaan, yang murah tetap kuat, tampaknya bahan perlu yang diperoleh dari batuan gunung berapi yang sangat menarik perhatian para ahli. Di sini dijelaskan, ketika di awal dan di akhir dijelaskan kembali. Lalu paragraf penuh kalimat topik. Jadi paragraf di sini hanya kalimat topik saja. Yang seperti apa? Ketika seluruh kalimat membangun paragraf sama pentingnya sehingga tidak satupun kalimat yang khusus menjadi kalimat topik. Nah, ini biasanya berisi tentang uraian-uraian yang bersifat deskriptif dan naratif, terutama pada karangan fiksi. Apa itu karangan fiksi? Ada yang tahu karangan fiksi? Apa itu karangan fiksi? Ini biasanya cerita ya. Ketika membuat sebuah acara televisi, animasi, ceritalah seperti itu untuk cerita fiksi. Nah, uraian-uraian di sini ya, jadi bentuknya sebuah naratif. Nah, fiksi di sini ketika semua kalimat topiknya berada dalam paragraf tersebut. Nah, di sini bisa disebutkan, pagi hari itu aku berolahraga di sekitar lingkungan rumah dengan udara yang sejuk dan menyegarkan. Nah, di sekitar lingkungan rumah terdengar suara ayam berkokok yang menandakan pagi hari yang sangat indah. Kuhirup udara pagi yang segar sepuas-puasku. Nah, ini kan antara satu paragraf dengan paragraf lainnya nyambung enggak? Ini menyatakan semuanya kalimat topik seperti itu. Ya, ini menyatakan semuanya kalimat topik. Harusnya ya, pagi itu aku berolahraga di sekitar lingkungan rumah, udara sejuk dan menyegarkan. Ya, ketika pagi hari tersebut tidak hanya aku saja, misalkan yang berolahraga, tapi banyak masyarakat lain ketika pagi hari untuk berolahraga.
Olahraga sangat menyehatkan. Seperti itu. Di sini tidak dijelaskan, nanti saja ketika dijelaskan di sekitar lingkungan rumah terdengar suara ayam yang berkokok menandakan pagi hari. Ini harusnya berada di awal kalimat. Ketika di sekitar lingkungan rumah terdengar suara ayam yang berkokok menandakan pagi hari yang sangat indah. Ya, ternyata matahari sudah terbit. Pagi hari itu aku berolahraga di sekitar lingkungan rumah, harusnya seperti itu ya. Jadi tambahkan kata-kata yang lain ataupun dalam adanya beberapa kalimat. Ketika yang keduanya jenis paragraf menurut sifat isinya. Ya. Ada paragraf persuasif. Di sini yang seperti apa paragraf persuasif? Ini isi paragraf yang mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi ataupun mengajak pembaca. Nah, paragraf persuasif di sini biasanya pada sebuah iklan, ya, tujuannya untuk mengajak ataupun membeli. Seperti itu ya. Akan dibentuk kata-kata yang seindah mungkin dan semua orang mudah dan memahami dari kata-kata tersebut supaya tertarik ya ketika pada sebuah produk ataupun untuk mengajak. Contohnya di sini sudah ada. Lalu paragraf argumentasi yang B-nya di sini membahas satu masalah dengan bukti alasan yang mendukung. Ya. Pembuktian dengan alasan yang mendukung. Ketika seseorang membahas ataupun ketika seseorang menyatakan itu adanya bukti pendukung. Nah, contohnya yang seperti apa ketika argumen? Menurut Ketua Panitia Dery Saputra, jujur merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh HMTK untuk memilih ketua dan wakilnya. Nah, ketika masa baktinya berakhir, sebagai penggantinya dilakukan mujur untuk lebih memilih ketua dan wakil yang baru untuk masa kepengurusan. Jadi ini ketika ada pengunduran, pasti harus ada yang harus ada pengurus yang baru ataupun yang diajukan kembali. Menyatakan sebuah pendapat argumen di sini. Lalu paragraf naratif di sini isi paragraf yang menuturkan sebuah peristiwa atau keadaan dalam bentuk data ataupun sebuah cerita. Nah, ini naratif ya, yang menuturkan peristiwa atau keadaan dalam bentuk data ataupun sebuah cerita. Nah, ini diceritakan pada game pertama kuda yang bermain bla 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 seperti itu. Ini menunjukkan sebuah cerita. Nah, naratif di sini sangat banyak sekali, sangat gampang sekali kita menyatakan sebuah ataupun membuat sebuah cerita seperti itu. Lalu paragraf deskriptif yang seperti apa? Di sini paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan bahasa, ya. Nah, di sini biasanya untuk deskriptif di sini sesuai adanya, ya. Paragraf deskriptif di sini. Ya, di sini sesuai dengan adanya, menguraikan ataupun memaparkan ya sesuatu cerita ya ataupun sebuah objek ataupun sebuah peristiwa, gambaran ya yang disampaikan oleh kita sebagai penulis. Nah, ini contohnya juga ada. Kini hadir dalam mesin cuci. Ya, dengan desain bunga yang krisan yang terdiri dari beberapa pilihan warna pink elegan seperti itu ya. Untuk ukuran tabung 1,15 kg, di samping itu mesin cuci dengan bukaan atas ini juga mudah dilengkapi dengan LED display. Nah, ini kan sesuai memaparkan pada sebuah benda ya, memaparkan ataupun menjelaskan pada sebuah benda yang seperti apa, seperti itu. Lalu paragraf eksposisi di sini paragraf yang memaparkan sesuatu fakta ataupun kenyataan kejadian tertentu. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.